selamat malam. Selamat datang di program baru saya, dosen magang. Ya, kalau salah-salah dikit maklumin aja, kan masih magang. Oke, nama saya Rizky Satria Nugraha. Saya adalah seorang mahasiswa S3 di Universitas Pendidikan Indonesia dengan program studi Administrasi Pendidikan. Kepakaran saya adalah Kepemimpinan Pendidikan. Baik, menurut saya MBG salah satu program yang luar biasa. MBG lahir dari sebuah visi luhur tentang bagaimana kita mempersiapkan generasi penerus bangsa. Tapi lebih daripada itu, MBG adalah bukti konkret daripada pelaksanaan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, seperti program-program pemerintah lainnya, tentu MBG masih membutuhkan banyak pengembangan. Masih banyak ruang untuk improvisasi dan juga ruang untuk evaluasi. Yang saya pikir penting di sini adalah bagaimana kita dapat bersikap dewasa terhadap evaluasi tersebut. Sehingga kita tidak terpaku kepada sebuah mentalitas pesimistis yang di dalamnya tentu akan mempengaruhi sudut pandang kita ke depan. Kita harus bersikap visioner. Bila MBG sekarang sudah dapat berjalan dengan katakan keberhasilan-keberhasilan yang memang dirasakan oleh masyarakat secara luas, tentu program ini bisa jauh lebih baik lagi bila kita bersikap teguh dan resilient terhadap apa yang kita bisa capai ke depannya. Kalau kita sebut ini sebagai bentuk bantuan sosial, saya pikir masih banyak alternatif program-program lain yang bisa dikatakan sebagai bantuan sosial. Saya pikir MBG ini lebih dari sekedar bantuan sosial, karena di dalam MBG juga ada bukti-bukti nyata yang dilakukan oleh pemerintah, langkah-langkah yang bersifat fisik, tetapi juga di satu sisi lain bersikap filosofis untuk mengembangkan generasi penerus bangsa. Kita tidak bisa memungkiri bahwa pembangunan sumber daya manusia itu tidak hanya dibangun melalui pendidikan, hanya juga dibangun melalui fasilitas dan infrastruktur yang menunjang sumber daya manusia tersebut. Tetapi juga dengan ketersediaan nutrisi bagi sumber daya manusia tersebut agar dapat memiliki perkembangan yang lebih baik ke depannya. Menurut saya, kita harus bersikap multidimensional dalam memandang hal ini. Kita tidak bisa hanya memandang program pemerintah sebagai program yang hitam dan putih. Tentu di dalam program sebesar MBG ini, ada keresahan sosial yang memang selama ini menghantui banyak masyarakat di Indonesia. Dan justru kita perlu bersyukur bahwa MBG ini menjadi solusi daripada ketakutan tersebut. Ketakutan bahwa generasi penerus bangsa mungkin tidak mendapatkan support yang merupakan hak yang mereka miliki sebenarnya. Hak untuk diberikan perhatian, hak untuk diberikan dukungan berupa gizi yang memadai. Ketika kita melihat ini dari berbagai sudut pandang lain, sebenarnya MBG ini bukan hanya sekedar tentang memberikan makan kepada mereka yang membutuhkan. Tetapi MBG ini adalah bentuk persiapan kita untuk tantangan-tantangan globalisasi yang jauh lebih kompleks dan jauh lebih menantang di tahun-tahun yang akan datang. Program nasional tentu saja akan menghadapi berbagai tantangan. Tidak dapat dipungkiri Indonesia merupakan salah satu negara terbesar. Selain daripada bentuk fisiknya yang memang besar, seperti saya pikir Indonesia juga merupakan negara terbesar dari kuantitas populasinya. Tentu sebuah hegemoni yang sangat besar ini membutuhkan manajemen yang jauh lebih kompleks. Oleh karena itu, sistem yang diterapkan dalam memanage program sebesar ini membutuhkan perhatian yang lebih. Saya pikir dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah telah memberikan usaha terbaiknya. Tetapi dalam konteks yang lebih luas,
kita mengenal teori yang dinamakan dengan safety maturity level. Dalam konteks teori ini, tentu sebuah program akan menjalani proses pendewasaan untuk tingkat keamanannya dan tingkat keberhasilannya. Mungkin program ini masih butuh banyak pengembangan, tetapi seiring dengan waktu, saya yakin dengan adanya loop of evaluation dan juga continuous improvement, saya pikir tentu MBG akan menjadi lebih baik apabila kita bersikap dewasa sekali lagi dan bersikap teguh, tegar untuk menghadapi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan MBG. Sejauh ini saya mengenal beberapa pelaksana dan juga rekan pemerintah untuk vendor-vendor MBG, dan mereka sudah melaksanakan pelatihan untuk vendor-vendor ini. Dan pelatihan ini memang dilaksanakan secara seksama, dan juga saya pikir mereka sudah dibekali dengan tools-tools yang dibutuhkan. Tetapi yang perlu diperhatikan itu apakah tools-tools tersebut perlu dikembangkan lagi atau sudah sesuai dengan konteks yang ada di Indonesia. Karena sekali lagi kita perlu melihat ini dari karakteristik negara kita yang memang merupakan negara terbesar keempat di dunia. Jadi kalau kita melihat ini dengan sudut pandang yang kompleks tersebut, kita akan memahami bahwa mungkin Indonesia, meskipun kita dapat mengadopsi sebuah sistem pendistribusian makanan dari negara lain, kita juga perlu mengadakan adaptasi. Dan adaptasi tersebut kita lakukan secara berkala. Salah satu contoh hal yang bisa dijadikan sebagai bentuk pengembangan adalah dengan melihat kasus-kasus yang pernah terjadi bukan hanya di negara kita, tapi juga berlaku di negara lain. Seperti yang pernah terjadi di Inggris atau di India. Kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi sehingga ada keracunan, kemudian juga ada distribusi yang tidak fair, atau mungkin di dalamnya terjadi praktik-praktik yang memang bersifat korupsi atau bersifat menguntungkan komoditas salah satu pihak, itu bisa kita minimalisir dengan adanya adaptasi tadi. Karena mengingat, kembali lagi, akan jauh berbeda untuk memanage distribusi makanan di UK yang negaranya cenderung jauh lebih sempit dibandingkan Indonesia yang bersifat archipelago, yaitu berpulau-pulau. Suka tidak suka, kita perlu mengakui bahwa MBG sekarang berada pada tahapan awal program nasional yang dilaksanakan. Tentu dalam tahapan awal ini kita berada di dalam level yang paling rendah. Maka saya pikir perlu adanya adaptasi dan juga peningkatan perhatian dari pemerintah dan berbagai pihak, bukan hanya satu pihak saja, tetapi juga tentu ada pihak vendor daripada kerjasama MBG ini, kemudian juga ada pihak siswa sebagai penerima daripada MBG ini, dan juga pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya. Safety ini bukan menjadi salah satu tanggung jawab yang hanya kita bebankan kepada satu stakeholder saja. Tetapi safety ini perlu kita pahami sebagai hal yang akan terwujud apabila setiap stakeholders sudah memiliki peran yang maksimal. Dan kita juga tidak bisa langsung loncat kepada program atau level terakhir, karena memang secara teoritis kita akan selalu mengalami kendala sebelum mencapai kedewasaan tersebut. Dan kedewasaan ini yang menarik dalam teori dari safety maturity level itu tidak akan terjadi sama di satu organisasi atau ekosistem dengan ekosistem yang lainnya. Kalau kita melihat ini dari sisi yang lebih luas, kita mungkin pernah mendengar dari salah satu forum publik di mana delegasi dari Tiongkok pernah menyatakan bahwa Indonesia akan dewasa dengan cara Indonesia sendiri dan tidak mengikuti negara lain. Itu yang saya akan garis bawahi, di mana kita tidak bisa untuk langsung berada di tahapan kedewasaan paling tinggi. Dan ini sudah menjadi bagian daripada tahapan tersebut. Mungkin yang perlu kita lakukan adalah kembali lagi, bukan berarti kita bersabar dalam diam, tetapi kita melakukan ini sebagai bentuk perhatian kita. Jika kita tidak memulai sekarang, maka akan siapa yang memulai dan kapan kita akan memulai hal tersebut? Di tahap awal, kita masih bersifat reaktif, karena memang kita akan berhadapan dengan berbagai problem.
Ketika hal-hal reaktif ini sudah dapat didata dan sudah dapat diinventarisir secara baik, maka kita akan masuk ke dalam tahap proaktif. Sangat disayangkan memang sampai saat ini kita masih perlu mengembangkan berbagai macam pendekatan yang lebih solutif terhadap karakteristik di Indonesia yang memang unik tadi. Masyarakat adalah pemangku kekuasaan terbesar dalam sebuah sistem demokrasi. Kita perlu menyadari bahwa dalam konteks keberlangsungan sebuah negara, masyarakat tidak bersifat sebagai penerima daripada kebijakan pemerintah saja, tetapi juga mengikuti andil dalam pembuatan kebijakan tersebut, karena masyarakat adalah pihak yang memilih pemerintah untuk menjalankan pemerintahan. Maka dari itu saya berpikir bahwa kali ini masyarakat perlu bersikap interaktif terhadap kebijakan dan langkah-langkah yang diterapkan oleh pemerintah. Ketika ada hal yang memang dianggap tidak sesuai, ketika ada hal yang dianggap memang perlu ditingkatkan, maka masyarakat tidak boleh diam. Karena masyarakat kembali lagi adalah nahkoda utama dalam pelaksanaan negara yang bersifat demokrasi. Oleh karena itu, saya justru berdoa dan juga berharap agar saya sendiri sebagai bagian daripada masyarakat mampu untuk bersikap interaktif tersebut. Saya sadar bahwa apapun yang terjadi hingga saat ini, MBG adalah program yang perlu kita akui bersama sebagai program yang sangat baik. Secara fundamental dan secara esensial, MBG tidak bisa dilepaskan daripada falsafah kehidupan berbangsa Indonesia, yaitu adalah gotong royong. Dan itu adalah sesuatu yang tidak perlu lagi diperdebatkan, karena merupakan jiwa kebangsaan Indonesia yang ditetapkan oleh para founding fathers. Apa yang perlu kita sadari sekarang, gotong royong merupakan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan sendiri dan tidak bisa sempurna begitu saja. Gotong royong membutuhkan pengorbanan, gotong royong membutuhkan segenap keringat dan juga darah, dan itu kita jadikan sebagai sebuah semangat untuk Indonesia ke depannya. But we have to remember that all the incidents and damages are never about numbers. They are not statistics, they are people. Oke, guys, begitu aja mungkin kelas hari ini. Ya, kembali lagi, saya kan masih magang. Jadi, jangan terlalu serius lah ikutan kelas ini. Kan gratis. Oke, begitu aja ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.